Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Lindong telah berhasil menyelamatkan Ying Huan dan melarikan diri dari kelompok Yaoling. Pada saat ini di pegunungan, terlihat sebuah gua besar yang dapat menampung banyak orang. Lindong menempatkan Ying Huan di punggungnya ke tanah sebelum matanya menyapu dengan hati-hati ke bagian dalam gua. Segera dia berbalik untuk melihat langit yang sekarang gelap. Setelah itu, dia dengan cepat memindahkan batu besar itu dengan perlahan menutupi celahnya. Ying Huan diam-diam bersandar ke dinding batu. Wajahnya yang pucat dan kecil menyebabkan dia terlihat jauh lebih lemah. Saat ini dia tidak dapat berbicara, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap sosok sibuk yang bergegas kemana-mana. Sementara emosi rumit melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Setelah bagaimana aku memperlakukanmu di masa lalu, aku tidak pernah berharap kau benar-benar mempertaruhkan diri untuk menyelamatkanku," ucap Ying Huan. Lindong secara bertahap menutupi celah itu. Ketika dia selesai, dia menepuk tangannya sebelum berbalik untuk melihat Ying Huan. "Apakah kau lihat aku seperti orang yang picik?" ucap Lindong. Ying Huan tertawa kecil. Segera setelah itu dia menjawab, "Meskipun kau telah menyelamatkanku, aku tidak akan menarik pendapat terakhirku tentangmu untuk saat ini." Pembual yang tidak tahu malu kan? Sepertinya kau benar-benar tidak percaya bahwa aku akan dapat memahami kitab suci penghancuran besar, ucap Lindong tertawa. "Bukannya aku tidak percaya padamu. Sebaliknya, peluang untuk berhasil memahami kitab suci penghancuran besar terlalu kecil." Saat itu, kakak perempuanku diam-diam duduk di depan tablet batu selama berbulan-bulan. Tetapi dia tetap gagal pada akhirnya. Selain senior Zuotong, tidak ada satu orang pun dari Sekte Dao yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dalam 100 tahun terakhir, ucap Ying Huan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Ada individu-individu yang luar biasa dan berbakat di Sekte Dao dalam 100 tahun terakhir. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang pada akhirnya dapat memahami kitab suci penghancuran besar. Lindong mengangguk pelan. Dia juga tahu tentang hal ini. Jika begitu mudah untuk memahami kitab suci penghancuran besar, aula sunyi pasti bukan yang terlemah dari 4 aula. Tidak diragukan lagi bahwa kitab suci penghancuran besar sangat kuat. Jika kau benar-benar dapat memahaminya, itu memang akan menjadi sangat bermanfaat bagi Sekte Dao kami. Paling tidak, Sekte Dao kita akan mendapatkan jaminan di kompetisi sekte besar berikutnya, ucap Ying Huan memainkan sehelai rambut hitam saat dia berbicara. Kompetisi sekte hebat? Apa itu? Lindong tidak akrab dengan istilah ini. Dia pernah mendengarnya sebelumnya dari Liu Tong di gerbang Yuan di atas gunung 100 kekaisaran. Namun dia tidak tahu secara spesifik. Sesekali, sekte super di wilayah Suan Timur akan mengadakan kompetisi sekte besar yang sangat besar. Hanya para murid dalam sekte yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah cobaan. Mata Ying Huan sedikit menunduk. Lindong bisa melihat bahwa dia perlahan mengepalkan tinjunya saat ini. Setiap kali, Sekte Dao kita akan kehilangan beberapa murid yang luar biasa karena kompetisi ini. Mata Lindong sedikit menyusut. Mungkinkah kompetisi sekte besar memiliki format yang sama dengan perang 100 kekaisaran? Salah satu alasannya adalah karena sifat berbahaya dari tempat kompetisi diadakan. Alasan lain adalah karena perkelahian antara berbagai sekte super. Tentu saja, kerugian Sekte Dao kami dalam kompetisi sekte besar sebagian besar karena gerbang Yuan. Gerbang Yuan? Lindong sedikit mengerinyit. Kami tidak memiliki hubungan baik dengan gerbang Yuan.
Dan orang-orang itu biasanya berperilaku mendominasi. Selanjutnya, ada juga insiden senior Zotong saat itu. Oleh karena itu kedua faksi seperti api dan air dan semua murid Sekte Dao membenci disiplin Gerbang Yuan. Demikian pula, para murid Gerbang Yuan juga memandang murid Sekte Dao kami sebagai duri di pihak mereka. Biasanya berbicara, eselon atas dari kedua belah pihak akan melakukan yang terbaik untuk menekan ini. Meskipun demikian, Sekte Dao kami masih dipaksa untuk menyerah. Gerbang Yuan lebih kuat dari Sekte Dao kita. Suara Ying Huan-Huan membawa sedikit rasa dingin saat menyebar di dalam celah. Lindong samar-samar bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Maksudmu murid Gerbang Yuan akan dengan sengaja menyerang murid Sekte Dao kami selama kompetisi sekte besar? Selain itu mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan mematikan. Ucap Lindong menyipitkan matanya dan bertanya. Ying Huan-Huan menundukkan kepalanya. Rambut hitam tintanya menutupi wajahnya saat dia dengan lembut berkata, kompetisi sekte besar pada dasarnya adalah jenis sebuah kontes. Secara keseluruhan, murid Gerbang Yuan lebih kuat dari murid Sekte Dao kita. Oleh karena itu Sekte Dao kami telah menderita kerugian besar setiap kompetisi sekte besar. Dan banyak senior telah dibunuh oleh murid Gerbang Yuan. Selama kompetisi sekte besar terakhir, kakak perempuan senior sebelumnya dari aura langit kita dibunuh oleh para murid Gerbang Yuan itu. Pada saat itu dia jelas mengakui kekalahan. Namun binatang buas itu tidak berhenti, mereka sengaja melakukannya. Ucap suara Ying Huan-Huan sedikit bergetar. Wajahnya terkubur di lututnya saat tubuhnya yang kecil dan halus bergetar. Lindong terdiam. Selama pertukaran antara sekte super, berbagai trik kotor akan digunakan. Namun tak terduga bahwa Gerbang Yuan sebenarnya tercela ini. Lindong menatap tubuh Ying Huan-Huan yang lemah dan mengerutkan bibirnya. Mata hitam pekatnya sekarang memiliki rasa dingin tambahan di dalamnya. Jika tidak ada hal yang terduga yang terjadi selama kompetisi sekte besar ini, kakak perempuan kemungkinan besar akan memimpin grup. Aku tahu bahwa jika dihadapkan dengan situasi yang sama, dia kemungkinan akan bertarung dan binasa bersama dengan murid Gerbang Yuan. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya sebelum tangannya yang seperti batu giok mengusap wajahnya. Matanya sedikit merah di bawah sinar bulan yang lemah. Dia menatap Lindong di depannya dan berkata, ketika saatnya tiba, aku juga tidak akan ragu. Lindong menyaksikan jejak tekad melintas di mata Ying Huan-Huan. Dia mengangguk dengan pelan. Setelah memasuki Sekte Dao belum lama ini, dia secara alami tidak menyadari dendam antara Sekte Dao dan Gerbang Yuan. Namun siapa yang memintanya untuk menjadi murid Sekte Dao? Jika kau marah, maka bunuh beberapa murid Gerbang Yuan lagi selama kompetisi sekte besar yang akan datang. Ucap Lindong tertawa pelan dan dia tidak mencoba untuk mencegahnya. Itu karena bahkan dia merasakan kebencian yang kuat terhadap Gerbang Yuan. Iya, ucap Ying Huan-Huan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Segera dia berhenti menangis dan berkata sambil tersenyum. Sebelum kita membicarakan hal itu, pertama-tama kita harus mencoba kembali ke Sekte Dao hidup-hidup. Yao Ling pasti tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Ucap Ying Huan-Huan. Orang itu seharusnya memiliki sesuatu bersamanya yang dapat merasakan fluktuasi benih kuno Yuan abadi. Ucap Lindong menatap langit yang gelap dan berkata, dia tidak akan mengejar Jian Kun dan yang lainnya kan? Ucap Ying Huan-Huan terkejut saat dia buru-buru berkata, dia sudah menyadari bahwa Lindong telah menyerahkan benih kuno Yuan abadi kepada kelompok Yuan Fang. Tenang, aku sudah menyegel riak itu ketika aku menyerahkan benih kuno Yuan abadi kepada kakak perempuan Fang. Ucap Lindong tersenyum tipis. Segera dia mengepalkan tangannya saat pohon kuno Yuan abadi yang sangat besar muncul dan mendarat dengan keras di tanah. Sebaliknya, Yao Ling akan memperlakukan objek ini sebagai benih kuno Yuan abadi. Karena itu, dia pasti akan datang mencari kita. Mendengar kata-kata ini, Ying Huan-Huan akhirnya menghela nafas lega. Segera dia melirik Lindong sebentar.
Jelas dia tidak berharap yang terakhir begitu berhati-hati. Dia sebenarnya telah mengatur semuanya dengan sangat baik. Kau harus istirahat dulu. Kau sangat lelah. Sepertinya kelompok Yaoling tidak akan menemukan tempat ini malam ini, ucap Lindong. Mendengar kata-kata Lindong, Ying Huan dengan lembut mengangguk. Dia memang sangat lelah. Tubuhnya kekurangan Yuan Power menyebabkan dia merasa lemah. Segera dia bersandar di dinding batu dan perlahan menutup matanya. Lindong hanya menoleh setelah mengamati bahwa Ying Huan telah menutup matanya. Matanya melihat ke arah langit malam melalui celah. Itu mungkin baginya untuk merasakan gelombang di daerah sekitarnya. Jelas kelompok Yaoling sedang mencari mereka di seluruh gunung. Bajingan dari gerbang Yuan, kalian semua akan membayar hutang ini cepat atau lambat. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam dari tas Qian Kunnya dan menutupi Ying Huan yang sekarang tertidur dengan lelap. Baru kemudian dia duduk bersila. Namun matanya tidak menunjukkan tanda-tanda menutup. Jelas tidak mungkin baginya untuk memejamkan mata dan beristirahat ketika mereka berada dalam kesulitan yang berbahaya. Oleh karena itu Lindong membuka matanya dan tetap waspada sepanjang malam. Waktu berlalu. Pada saat ini sinar pertama matahari pagi menembus langit. Ying Huan dengan cepat membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah mata cerah dari pemuda yang duduk di depannya. Apakah kau sudah beristirahat dengan baik? Ucap Lindong memperhatikan saat Ying Huan terbangun. Aura yang terakhir jelas jauh lebih baik dari kemarin. Kau tidak tidur, ucap Ying Huan sangat jeli. Dia telah melihat sepotong kelelahan yang melintas di mata Lindong. Jelas dia telah berjaga-jaga sepanjang malam. Lindong meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah melangkah maju dan menyimpan jubah hitam itu. Ying Huan memiringkan kepalanya dan mengamatinya. Setelah itu dia dengan lembut berkata, "Sejak kau memasuki Sekte Dao, aku dapat mengatakan bahwa kau selalu berhati-hati. Bukankah itu melelahkan?" Tanya Ying Huan. "Hahaha, melelahkan," ucap Lindong tertawa. Dia menatap wanita muda di depannya dan segera berkata lagi, "Sejak kau lahir, kau tinggal di sekte ini yang membuat iri banyak orang. Aku di sisi lain berasal dari keluarga cabang dari kerajaan peringkat rendah. Sejak muda aku memiliki musuh yang bisa melenyapkan seluruh keluargaku dengan satu jari. Meskipun aku sangat membencinya saat itu, aku tidak dapat mengekspresikan emosiku. Yang bisa aku lakukan adalah berlatih dengan rajin sampai aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Hanya pada saat itu aku hampir tidak bisa melindungi keluargaku. Aku tidak memiliki siapapun di belakangku atau pendukung. Karena itu aku harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, bagaimana lagi orang sepertiku yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah menjadi juara dalam perang 100 kekaisaran?" Ying Huan terdiam ketika dia menatap pria muda yang tersenyum tipis di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dia lalui. "Lalu apa yang terjadi dengan musuhmu itu?" tanya Ying Huan. "Aku membunuhnya di atas gunung 100 kekaisaran," ucap Lindong mengangkat bahunya dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan dengan lembut mengangguk. Anehnya dia sebenarnya berperilaku baik dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini terdengar suara ledakan dan seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat. Batu besar yang menghalangi gua dengan cepat runtuh. Samar-samar seseorang bisa mendengar teriakan keras dan keributan dari luar. Mereka akhirnya ditemukan. "Nanti kau akan pergi dulu. Jika tidak, kau hanya akan menjadi beban jika kau tetap tinggal." Tatapan Lindong berbalik ke arah luar gua. Saat dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Ying Huan menggigit bibirnya saat beberapa sikap keras kepala muncul di matanya. Namun sikap keras kepala ini berangsur-angsur menghilang ketika dia melihat bagian belakang di depannya. Pada akhirnya dia hanya bisa menyerah dan mengangguk dengan lembut.
Pada saat ini sulutin sosok melayang di cakrawala dan Yuan power liar terus terpancar dari tubuh mereka. Tatapan mereka saat ini dipenuhi dengan niat yang jahat dan kaya saat mereka menatap celah gua di tebing. Bersembunyi untuk satu malam tidak cukup untukmu, Lindong. Dengan tangan bersilang di belakang punggungnya, Yao Ling menatap dingin ke celah yang gelap gulita. Suaranya dingin dan suram yang membawa aura pembunuhan dan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan terdengar. Setelah semalam mencari, jelas bahwa dia sangat marah. Hidungmu pasti bersaing dengan hidung anjing. Pada saat ini tawa lembut muncul dari dalam gua. Setelah itu, batu raksasa terbelah menyebabkan puing-puing berterbangan saat dua sosok terbang keluar. Kedua sosok itu secara alami adalah Lindong dan Ying Huan-Huan. Setelah mengungkapkan dirinya, mata Lindong dengan cepat menyapu langit. Saat ini ada lebih sedikit orang di sekitar dibanding kemarin. Namun line up ini tetap tidak bisa diremehkan. Selain Yao Ling yang paling sulit dihadapi, anggota lain dari Misa Segel Iblis seperti Sule dan Luo Yi yang sebelumnya bertarung dengannya juga hadir. Adapun sisanya, berdasarkan aura mereka semuanya seharusnya berada di tahap 7 Yuan Nirvana. 1 tahap 9 Yuan Nirvana, 2 tahap 8 Yuan Nirvana, dan lebih dari 7 orang di tahap 7 Yuan Nirvana. Meskipun Lindong sudah bersiap untuk menghadapi barisan yang begitu tangguh, dia masih tanpa sadar mengepalkan tinju di lengan bajunya. Ying Huan-Huan berdiri di belakang Lindong dan melihat ke arah langit sementara ekspresi terkejut melintas di matanya. Lindong jauh melebihi apa yang dia tunjukkan di permukaan. Meskipun demikian, dia hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana. Murni berdasarkan itu akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Yao Ling sendirian. Selain itu, ada penjahat lain seperti Sule dan Luo Yi yang berperingkat tinggi dalam daftar pencarian sekte. Kali ini kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, ucap Yao Ling sambil menatap sinis pada Lindong. Jika kau dengan patuh menyerahkan benih kuno Yuan abadi, kami dapat membiarkan kalian kekasih mati bersama. Jika tidak, kami akan menyiksa kalian berdua sampai kalian memohon kematian kalian sendiri. Setelah mengatakan pernyataan ini, ekspresi Yao Ling berubah menjadi ganas. Aura pembunuh yang dia pancarkan mirip dengan ujung pedang menyebabkan suhu daerah sekitarnya menurun. Pada saat ini ekspresi Lindong tetap tenang saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah wanita muda di belakangnya. Sebelum dia dengan lembut berkata, "Pergi." Setelah dia mendengarnya, Ying Huan-Huan mau tidak mau menggigit bibirnya dengan lembut. Semburat keraguan melintas dengan jelas di matanya. Melihat situasi saat ini, jika dia meninggalkan Lindong itu pasti bukan pertanda baik baginya. Bagaimana kalau aku tinggal di belakang dan membantumu? Aku telah mempelajari suara bodi tanpa tulang dan seharusnya, jawab Ying Huan-Huan setelah ragu-ragu beberapa saat. "Pergi." Namun sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Lindong menoleh ke arahnya dan berkata dengan santai tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Melihat Lindong di depannya, Ying Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Dia bisa mendengar jejak kemarahan dalam kata-kata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang sangat bijaksana dan berhati-hati ini marah sejak dia bertemu dengannya. "Hati-hati," ucap Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah dia melihat pria di depannya dengan ekspresi yang rumit, dia berbalik dan pergi tanpa sedikit pun keraguan. Ingin melarikan diri? Sule, hentikan dia. Ketika Yao Ling melihat adegan ini, dia malah mencibir sebelum dia memerintahkan. "Baik." Mendengar seruan Yao Ling, Sule yang berdiri di dekatnya tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab. Dengan langkah kakinya, segera dia mengejar Ying Huan-Huan. Namun begitu dia akan mengejar, sesosok dengan cepat muncul di depannya seperti hantu. Dengan genggaman tangannya, sebuah pohon hitam pekat raksasa muncul dalam sekejap di tangannya.
Membawa pohon itu dari akarnya, pohon hitam pekat itu membawa kekuatan yang sangat berat saat menebas Sule dengan keras. Kau mencari kematian. Jelas bahwa Sule tidak mudah menyerah. Setelah menyaksikan halangan Lindong, dia malah terkekeh. Dengan genggaman tangannya, pedang petir perak muncul dengan kilat. Dengan memiringkan pedangnya, itu membawa deru guntur saat menebas pohon kuno dengan keras. Ketika kedua benda itu bertabrakan, suara logam yang jernih bersama dengan kekuatan yang menakutkan membentang di langit. Ketika pedang petirnya bertabrakan dengan pohon kuno, ekspresi Sule tiba-tiba berubah saat alarm melintas melewati matanya. Itu karena dia menyadari bahwa ketika pedang petirnya menyentuh pohon kuno itu, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menjadi lambat. Ada yang aneh dengan benda itu. Sule adalah seorang pria dengan banyak pengalaman. Dengan pikiran, dia tahu bahwa ini mungkin disebabkan oleh pohon hitam aneh milik Lindong. Dengan demikian, tubuhnya segera bergerak saat dia dengan cepat mencoba mundur. Namun jelas bahwa Lindong tidak berniat untuk melanjutkan pertarungan ini. Karena situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, begitu kekuatan Yuan dalam tubuh Sule menjadi lamban, garis abu-abu di dahi Lindong mulai mengembun dengan cepat. Akhirnya mata iblis sunyinya muncul sekali lagi. Seberkas cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan yang sangat merusak langsung meledak keluar dari dalam dan tembakan keras menuju jantung milik Sule. Kecepatan berkas cahaya abu-abu sangat cepat. Ketika Sule melihat gerakan membunuh Lindong, dia sangat ketakutan hingga keringat dingin muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat mencoba mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dan menciptakan perisai kekuatan Yuan di depannya. Meskipun perisai Yuan Power tidak berhasil memblokir sinar abu-abu, itu berhasil memperlambatnya. Sementara itu Sule menggunakan kesempatan ini untuk buru-buru mundur. Namun jelas bahwa kecepatannya tidak sama dengan sinar abu-abu. Oleh karena itu, setelah dia mundur 2 langkah, sinar abu-abu itu telah mengenai bahunya dengan kecepatan kilat. "Bajingan kecil, aku akan membantaimu!" teriak Sule saat aura pembunuh berwarna merah menyala memenuhi matanya. Sama seperti raungan Sule bergema, Lindong sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan kilat. Pupil hitam pekatnya dipenuhi dengan hawa dingin yang intens. Mengangkat pohon kuno hitam di tangannya seperti tongkat raksasa, dia dengan kasar mengayunkannya ke tubuh Sule tanpa menahan diri. "Kau setidaknya harus bersiap untuk meninggalkan sesuatu, kan?" Setelah menampar Sule, Lindong memiringkan kepalanya dan menghadapi Yaoling yang sekarang muram dan yang lainnya saat bibirnya terbuka menjadi seringai. Suara rendah dan dalam bergema di depan Sule. Pada akhirnya, dia dengan keras menabrak tebing gunung. Jika kau ingin membunuhku, kau setidaknya harus bersiap untuk meninggalkan sesuatu, kan?" Setelah menampar Sule, Lindong memiringkan kepalanya dan menghadapi Yaoling yang sekarang muram dan yang lainnya saat bibirnya terbuka menjadi seringai. Aura mengerikan meluap dari senyum itu. Kekuatanmu yang sebenarnya memang jauh lebih kuat dari apa yang kau tunjukkan di permukaan. Namun apakah kau benar-benar percaya bahwa kau dapat melarikan diri hari ini? Ucap mengejek Yaoling sambil tersenyum acuh tak acuh pada Lindong sebelum perlahan berjalan ke depan. Mengikuti langkahnya, fluktuasi yang sangat kuat mulai memancar keluar dari tubuhnya dan memenuhi udara. Di bawah fluktuasi ini, bahkan nafas Lindong melambat sejenak, menyebabkan ekspresinya secara bertahap berubah menjadi serius. Tahap 9 Yuan Nirvana. Kekuatan ini memang jauh lebih kuat dari miliknya. Tidak peduli bagaimana kau berjuang di hadapanku, hanya akan ada satu takdir untukmu. Ucap Yaoling perlahan mengangkat tangannya ke arah Lindong dan mengepalkannya sebelum tertawa pelan. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Tuan, setelah kau menangkap bocah ini, biarkan aku menghiburnya dengan benar. Aku berencana untuk mematahkan setiap tulangnya satu persatu. Sambil berlumuran darah segar, Sule memanjat keluar dari tebing gunung.
Dia memotong sosok yang sangat menyesal dan bahkan auranya sangat putus asa. Jelas bahwa luka yang disebabkan oleh serangan cepat Lindong cukup parah. Akibatnya, ekspresinya berubah seram dan sepertinya dia ingin benar-benar melahap Lindong. Setelah mendapatkan benih Yuan abadi kuno, aku akan menyerahkannya padamu. Yao Ling tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lembut memutar lehernya dari sisi ke sisi. Dia perlahan melangkah maju. Dari tindakannya ini, siapapun dapat mengatakan bahwa dia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Mata Lindong sedikit berkontraksi saat dia melihat Yao Ling perlahan berjalan ke arahnya. Mengambil nafas dalam-dalam, aura ganas berkedip di matanya. Dia melanjutkan untuk mengulurkan telapak tangannya saat 5 buah yuan kuno abadi berwarna merah muncul di telapak tangannya. Tuan muda ini telah menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kekejamanmu adalah sesuatu yang tidak akan kau mengerti. Ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menunjukkan seringai mengerikan dan jahat pada Yao Ling dan yang lainnya. Detik berikutnya dia membuka mulutnya. Akhirnya di bawah tatapan dingin Yao Ling dan yang lainnya, dia melanjutkan untuk memasukkan kelima buah kuno yuan abadi ke dalam mulutnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.